Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pembahasan digital marketing 360 derajat ya. Jadi kenapa 360 derajat? Karena memang ibaratnya ini dari awal sampai akhir marketing tuh gimana sih itu digital marketing. Jadi bukan cuman ngomongin kontennya doang, bukan cuman ngomongin funnelingnya doang, bukan cuman ngomongin jadi ibaratnya kalau programmer nih full stack ya, atau A to Z. Jadi dari awal sampai akhir tuh ada. Nah, itu pengertian dari 360 derajat. Bukan hanya marketing, semua juga. Misalkan HRD, misalkan dia HR 360 gitu ya. Jadi memang dari berbagai point of view. Jadi berbagai sisi. Nah, walaupun mungkin di sini nanti ada yang kurang-kurang, nggak masalah, nanti kita tanya jawab atau diskusi sesi dalam melengkapinya seperti apa. Nah, jadi kita akan bahas digital marketing 360. Oke. Nah, yang pertama ada yang namanya fundamental ya, fundamental marketing. Jadi mulai dari pengertian dari marketing itu sendiri apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau jawab, marketing sendiri berasal dari kata market atau pasar. Marketing adalah pemasaran. Yang nanti ujungnya kita akan bahas marketing, branding, dan selling. Nah, walaupun dalam struktur manajemen secara fungsional ada di fungsi sales and marketing ya. Jadi kan ada 4 tuh ya. Jadi ada produksi atau operasional, lalu ada sales and marketing, lalu ada HR ya, Human Resource Department atau Human Capital atau Human Resource Management. Lalu yang kedua ada yang terakhir ada Finance ya. Nah, jadi 4 fungsi manajemen itu salah satunya di Sales and Marketing. Tapi di Sales and Marketing ini yang dibahas adalah marketing, branding, dan juga selling ya. Jadi di sini ya, selling. Oke, nah jadi di sini kita akan ngomongin nih gitu kan, akan ngomongin marketing itu apa, pemasaran ya. Jadi nanti kita akan ngomongin marketing, branding, dan selling. Jadi pemasaran, branding ya, ada juga selling ya, sampai penjualan, karena itu saling berkaitan erat. Nanti ada fundamental marketing itu apa gitu ya, fundamental marketing itu apa. Nah, contohnya nih kayak misalkan kita ngomongin dari yang bersangkutan. Apa sih yang bersangkutan tuh ngomongin marketing, branding, dan selling tuh? Apakah cuman anak sales doang gitu ya, atau departemen sales and marketing doang, atau enggak? Nah, contohnya nih kayak kita contoh studi kasusnya ada Bank BCA ya. Bank BCA ini yang viral kemarin itu sempet malah security-nya ya, di luar program-program sales and marketing lainnya. Cuman mereka menanamkan branding marketing itu sampai ke staff paling bawah gitu ya, paling depan, yaitu security gitu ya. Dimana security ini bisa menaikkan brand image dari sesuatu ya, atau dari instansi, yaitu adalah BCA. Nah, atau company lah kita sebut. Nah, jadi si security ini karena hasil didikan dan SOP dari bank itu bisa menaikkan citra, akhirnya naik tuh, diomongin banyak orang ya, marketingnya juga otomatis jalan, otomatis sellingnya juga bisa berjalan gitu ya. Karena apa? Karena si security ini yang dididik ya untuk menyapa, senyum, helpful, paham produk knowledge sampai dianterin ke meja berapa dia harus menunggu dan lain-lain. Nah, jadi secara tidak langsung ya, bukan hanya tim sales and marketingnya, tapi sampai semua stakeholdernya itu paham blueprintnya, branding, marketing, dan sellingnya itu seperti apa, program dari atasnya itu sampai diturunkan sampai ke bawah gitu. Nah, itu yang salah satu materi dari digital marketing 360 ini. Jadi nggak cuman program strategis doang yang dibahas, tapi sampai yang banyak ya. Jadi itu fundamentalnya ya. Nah, jadi dari contoh yang tadi, gimana seorang security bisa menaikkan branding perusahaan, perusahaan besar ya,
Artinya di sini butuh pemahaman, kompetensi, skill atau wawasan bagi seluruh elemen perusahaan atau karyawan dalam menaikkan branding perusahaan. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan kita cuman kamu tugasnya cuman jaga doang, nggak bisa. Maka ini harus dikomunikasikan ya sesuai dengan kultur perusahaan, target perusahaan, goal perusahaan apa. Jadi sehingga saling bersinergi, saling berintegrasi gitu satu sama lain. Nah, itu bagian dari marketing juga. Oh, ini mah satpamnya bagus, profesional dan lain-lain. Nah, akhirnya kedepannya enak. Nah, kebanyakan kan begini. Kita tim marketing habis-habisan cari pelanggan, cari klien. Nanti di bagian produksinya mengecewakan. Di bagian pelayanannya admin customer service-nya mengecewakan. Jadi percuma tuh, sayang ya yang nyari market, nyari klien habis-habisan tapi tidak bersinergi dengan departemen lain juga percuma. Nah, jadi itu fundamental gitu ya. Sebelum ngomongin strategis, kita harus paham dulu nih bermanajemen secara sales and marketingnya gimana. Oke. Nah, kita di sini sudah melakukan yang namanya dari awal sampai akhir kegiatan marketing tuh gimana ya. Ada yang namanya kita punya admin digital atau admin yang memaintain semuanya secara digital marketing ya. Walaupun nanti ini sebenarnya ada di timnya rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan semua punya admin ini yang paham bagaimana cara mengelola digital marketing. Minimal secara kulitnya doang nggak apa-apa deh, yang penting paham dulu gitu ya. Admin digital tuh apa? Admin digital tuh nanti hubungannya sama target kita ya. Target kita apa sih? Ya target kita tuh kan sebenarnya gini. Di sales and marketing tujuan utamanya apa? Omset ya. Nah, jadi di omset ini gimana caranya omsetnya naik? Nah, simpelnya itu cuman gini aja. Seberapa banyak penawaran yang kita tawarkan ya. Jadi offering ya dikali traffic sama dengan engagement atau konversi. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen punya omset 100 orang yang beli, kira-kira harus nawarin berapa orang? Ya, nanti ada hukum Pareto dan lain-lain. Ada rasio dan lain-lain. Nah, jadi si admin ini memastikan bahwa menawarkan. Nah, jadi offering dulu yang pertama sebenarnya. Offering apa? Ya, Bapak usahanya apa? Ibu usahanya apa? Berarti kan meng-offering satu produk ya, menawarkan satu produk. Nah, produknya apa? Ya, entah itu jasa, entah itu produk real, fisik, konsultan atau apapun itu. Yang jelas ini ada produk yang ditawarkan. Nah, jadi untuk rumus, untuk dapat omset, untuk dapat pembelian, untuk dapat closing, yang utama apa? Ya menawarkan. Ya, kalau tidak ditawarkan, mungkin nggak tahu bahwa Bapak Ibu menjual produk itu. Diem-diem baik ibaratkan. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi contoh misalkan kayak saya menawarkan jasa apa nih? Jasa konsultan misalkan. Ya udah, saya harus menawarkan, "Hey, butuh konsultan digital marketing nggak? Nih, saya punya," gitu ya. Nah, itu misalkan ditawarkan ke satu orang, nggak berhasil, kedua orang, ketiga orang, sampai nanti kita bisa ngukur ya. Ada yang namanya target market, ada yang namanya buyer, potensial buyer. Nanti dikaji lagi potensial buyer ini seperti apa. Nanti ada ilmunya lagi ya. Ada funneling, ada buyer persona ya, ada apa. Nah, artinya di riset lagi gitu ya, diobservasi lagi siapa target market atau calon pembeli potensial kita. Lalu nanti ada teknisnya lagi gitu ya. Nanti nah itu yang akan kita bahas di digital marketing 360 ini. Nah, jadi yang pertama adalah produk ya. Nanti di produk ini juga banyak elemen-elemennya gitu ya. Dari produk ini apa nih produk yang bisa kita tawarkan? Ya, kalau Bapak Ibu sudah pede dengan produknya ya alhamdulillah, silahkan. Tapi berarti produk pun harus di-riset. Nah, tapi kita nggak akan bahas produk lebih dalam ya. Itu nanti bahasnya ke production ya, ke produksi gitu ya, dari mulai quality control, dari mulai validasi market, bener gak nih produk ini market fit gitu ya. Nah, kita nggak ngomongin di produk karena produk itu tersendiri gitu ya,
ke manufacturing masuknya ke apa ke ya pokoknya kualitas si produk itu layak atau enggaknya gitu ya. Atau teman-teman udah pede, wah ini produknya udah oke, hanya tinggal ngurus pemasaran, ya bebas gitu ya. Tapi ini nanti produk akan dibahas mendalam di segmen yang lain. Kita anggap aja produknya udah oke gitu ya, udah orang puas. Jadi produk ini nanti goalsnya adalah orang puas dengan produknya ya. Orang akan beli lagi, orang akan beli banyak, orang akan beli terus. Jadi targetnya itu. Jadi setelah dibeli nggak kapok gitu ya, tapi dia puas dan mau beli lagi. Setelah beli lagi beli banyak, yang tadinya beli satu setiap minggu, setiap bulan, sekarang jadi belinya jadi 2 atau 3 atau 4 atau 5. Nah terus yang asalnya sebulan sekali jadi seminggu sekali. Nah dan yang asalnya seperti itu jadi terus menerus, bahkan sampai menjadi langganan ya, dan mereferensikan ke banyak orang. Itu goal saat kita punya produk yang bagus. Nah kita nggak akan bahas itu. Jadi repeat order dan lain-lain itu salah satunya pengaruhnya karena produknya bagus. Nanti kalau misalkan ada metrik ya, diukur skala pengukuran, brandingnya bagus, produknya jelek, maka oke, dia akan beli hanya untuk nyoba doang ya. Nah, tapi kalau misalnya brandingnya jelek atau marketingnya jelek, produknya bagus gitu ya, nah dia nanti akan di penjualan yang menurun misalkan ya. Atau produknya jelek, marketingnya juga jelek, ya nggak laku gitu ya. Nah tapi kalau misalkan produknya nggak bagus, branding marketingnya bagus, dia akan ada banyak yang beli tapi tidak akan beli lagi. Jadi orang cuman cukup sampai penasaran doang. Nah jadi nanti kita akan bahas produk, menentukan membuat produk yang bagus tuh kayak gimana di sesi berikutnya ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan marketing mix nih. Jadi kita contohin, kita tuh beli produk ya, atau orang tuh beli produk kita karena apa sih? Ya, milih produk kita karena apa sih? Nah, sebenarnya simpel aja, karena tahu ya. Jadi intinya tuh karena tahu aja. Oh, si A jualan ini, produk ini gitu ya. Nah, apalagi kalau nggak ada kompetitor, ya udah cuman itu doang gitu. Nah kalau banyak kompetitor, berarti nanti harus berpikir gimana caranya orang beli ke kita, nggak ke orang lain. Nah berarti berkompetisi itu namanya. Nah tapi yang paling utama untuk orang membeli produk kita adalah tahu dulu gitu ya, kalau kita tuh punya produk ini dan dijual. Ya, kalau dulu zaman tradisional ada tokonya, oh toko ini menjual apa, elektronik, makanan apa dan lain-lain. Nah di digital marketing pun sama, bedanya bukan di fisik ya, tapi di digital. Nah nanti kita akan ngomong medianya. Sekarang orang di digital tuh di mana aja. Nah maka kita harus apa biar orang tahu nih ya, biar orang tahu harus apa, harus ngasih tahu atau memperkenalkan diri atau nge-branding. Jadi tadi bahasan pertama, branding itu apa? Branding itu biar orang tahu siapa kita dan kita mau ngasih persepsi apa di benak mereka, itu branding gitu. Jadi saya jualan pelatihan digital marketing. Nah berarti biar tahu gimana, ya saya kenalin gitu ya. Hey, yang butuh konsultan digital marketing, bingung nggak tahu caranya memaksimalkan digital marketing untuk penjualan kamu atau usaha kamu boleh loh konsultasi ke saya ya. Nah dan itu dikasih tahu berulang kali, konsisten dan terus menerus gitu ya. Karena apa? Biar melekat di mana? Di benaknya calon customer kita. Nah contoh kalau misalnya saya tanya nih, kalau beli air mineral dalam kemasan, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Ya pasti merek A gitu ya. Ya. Terus misalkan teh dalam kemasan, kalian pengen minum teh nih, apa? Nah, pasti merek ini. Jadi ada di top of mind-nya. Kenapa? Karena yang didengar, yang dilihat, ya itu lagi. Nah, kita pun sama nih gitu ya. Kalau misalnya kita ngasih tahu orang, calon market kita, bahwa kita tuh di industri ini loh, kita tuh ahli ini loh. Nah, orang tuh lama-lama ya teredukasi, akan tahu, terinformasi. Nah, bahkan sekarang diedukasi, diliatin kalau cara ininya gimana ya, ada tutorial, ada
ada entertainmentnya ya, ada informasinya yang sehingga orang tuh melekat, oh ternyata ini, oh ternyata si ini tuh bisa ngerjain ini dan lain-lain, sehingga akhirnya intinya apa, orang tuh tahu dan pada saat mereka butuh dia akan menghubungin Anda untuk beli. Nah jadi itu berarti untuk datang ya, jadi branding itu orang tahu dulu. Nah nanti biar orang datang gimana, yaitu nanti di marketing, pemasaran ya, apakah pasarnya sesuai dengan target pasar atau enggak ya, nanti kita akan bahas itu ya. Jadi kegiatan pertamanya memberitahu atau menawarkan ya, setelah ngasih tahu ya nawarin, ini saya jualan ini ya, saya punya jasa ini ya, saya punya produk inilah ya. Nah terus untuk biar efektif dan efisien menawarkannya gimana? Nah itu tadi harus memiliki identitas, harus memiliki brand. Contoh kamu jualan air mineral tapi nggak ada brandnya, gimana caranya nanti orang mau beli lagi gitu. Jadi oh ini brand apa enak nih gitu ya, kalian bikin kompetitor yang ada asam-asamnya. Kalau kemarin kan yang ada manis-manisnya ya kompetitornya, bikin air kemasan yang oh ini ada asam-asamnya misalkan, oh nama brandnya adalah air minasem misalkan ya. Nah ada aja market yang mau misalkan, nah berarti harus memiliki identitas. Nah dibikinlah brand ya, bikin logonya, warnanya, visual identity-nya. Untuk apa? Untuk mencitrakan, untuk reputasi, untuk organisasi dan lain-lain sebagai identitas yang nantinya akan diserap atau dilihat sama persepsi calon customer atau orang gitu ya. Oke. Nah, untuk mengerjakan semua itu otomatis balik lagi butuh sumber daya ya, butuh sumber daya waktu. Ada 3 sumber daya utama, waktu, tenaga, dan uang. Nah, biasanya kalau nggak punya waktu ya mau nggak mau harus pakai tenaga sendiri, atau tenaga orang berarti harus keluar uang. Nah, jadi diukurlah nanti ya untuk bikin branding, untuk menawarkan apa dan lain-lain. Kita bisa atau enggak? Kalau bisa sendiri ya silahkan, tinggal dilakukan. Oke. Nah terus setelah kita punya brand ya, kita bikin brand nih ya. Jadi yang pertama itu untuk menawarkan sesuatu harus punya brand ya. Dan ini nanti ada lagi deeper lagi untuk masalah brand ya. Banyak pakar-pakarnya, banyak ahli-ahlinya. Cuman ya simpelnya bisa bikin sendiri, bisa Google, bisa hasil mendapatkan ilham sendiri, tafakur sendiri dan lain-lain. Silahkan, biasanya nama siapa gitu kan, nama anak, nama orang tua, nama siapa, nama jalan lah kalau secara nama, atau nama dirinya sendiri, suka warna apa gitu ya, mau dibentuk logonya kayak gimana, mau tagline dan lain-lain ya, mau dibikin stationery dan lain-lain. Nah biasanya kayak gitu. Biasanya kita akan bikin brand identity mulai dari logo, filosofi gitu ya, terus logo construction, logo animation gitu ya, terus ada mock up gitu ya, ada header, footer, invoice-nya gimana dan lain. Pokoknya benar-benar dibikin profesional untuk sesuai dengan target marketnya nanti. Nah jadi balik lagi, kalian bisa bikin sendiri yang namanya brand itu, brand identity, blueprintnya seperti apa ya nanti, untuk sebagai cerita kepada konsumen kenapa lahir brand ini ya, sehingga tercipta persepsinya yang sesuai, yang kalian mau, sesuai target marketnya. Nanti nggak mungkin nih marketnya middle up, middle low yang dibikinnya gitu kan. Nah kan nggak nyambung. Nah jadi nanti harus tahu juga, oh market middle up tuh senengnya yang gimana sih bahasa-bahasanya. Nah itu kan ada brand guide ya, ada brand guide-nya, ada brand untuk brand guide sesuai dengan company branding untuk target marketnya siapa. Nah itu ada risetnya juga, ada SWOT-nya untuk kompetitor, cek nama dan lain-lain, ke haki, legalitas dan lain-lainnya. Jadi nanti itu pembahasannya di branding. Nah balik lagi, yang dibutuhkan apa? Waktu, tenaga, dan uang ya. Nggak punya waktu ya serahin ke konsultan ya, mau ke kita juga bisa gitu ya, nanti sesuai sama kebutuhannya apa. Nah setelah kita punya brand ya, tahap selanjutnya yaitu ada kegiatan yang tadi, menawarkan ya. Biar apa? Balik lagi, cuman biar orang tahu bahwa kita tuh punya produk ini, jualan ini. Nah ini udah mulai nih
digital atau manual atau tradisional atau konvensional ya. Kalau manual ya biasanya apa Bapak Ibu nih yang baby boomers atau yang udah kolonial nih ya. Nah biasanya apa? Bikin cetak brosur ya, bikin desainnya cetak brosur, pasang spanduk, pasang baliho, atau menawarkan door to door atau sales call misalkan ya, canvassing dan lain-lain. Untuk apa? Dalam rangka offering, menawarkan ya, menawarkan jasa atau produknya tadi. Nah di digital sebenarnya sama aja. Yang membedakan itu kan platform atau media gitu ya. Dulu kita sebar brosur untuk apa? Untuk ditempelkan di dinding-dinding, di apa? Di tiang listrik, di tempat-tempat umum, disebarkan ke di yang ada trafficnya ya, yang ada audiensnya, kayak di lampu merah, kayak di restoran atau di mall atau di mana gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di kerumunan atau di traffic, di lalu lalang, di lalu lintas gitu ya. Contohnya kalau misalkan kita lihat nih ada lampu merah kan, traffic light tuh ya, lampu merah tuh. Nah, kenapa banyak orang jualan? Karena kalau ada lalu lalang, lalu lintas orang ya, itu bisa terkonversi karena mereka punya kebutuhan ya. Makanya di lampu merah atau di traffic light tadi itu yang jualannya apa rata-rata? Jualan minum, jualan koran yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Contoh apa? Ya yang lagi nyetir mobil misalkan, dia ribet kalau mau beli minum ke minimarket dulu, harus parkir, harus turun dan lain-lain, dia butuh yang cepet ya. Nah berarti ada marketnya di situ. Jadi di setiap traffic itu pasti ada marketnya. Nah nanti balik lagi ke riset ya, ke analisa pasar ya. Nah kalau di digital itu apa? Sama, kita harus bikin flyer, ngedesain flyer atau brosur ya. Cuman bedanya tidak dicetak dan bisa langsung disebarkan. Nah disebarkannya di mana? Ya di apa? Di platform yang tadi, media sosial. Nanti kenapa kita ada di media sosial? Karena behavior kita atau kebiasaan kita sekarang berubah. Dulu sebelum ada digital, kita lalu lalang kemana? Ya jalan gitu ya, di bis umum, di kereta, di angkot gitu ya. Kan ditempelin tuh iklan-iklan, informasi-informasi tersebut. Nah sekarang kan kita nongkrong terus di layar gitu ya, di screen kita ya, 24 jam hampir sebagian besar kita scroll di mana? Di media sosial, di marketplace. Nah berarti apa? Berarti kemungkinan untuk dilihat orang tuh bukan di dinding lagi sekarang, bukan di transportasi umum, tapi di layar handphone. Nah makanya itu yang disebarkannya di digital. Nah nanti di digital berupa apa? Berupa konten. Jadilah konten marketing, berupa SEO, search engine optimization, karena orang nyari apa-apa, nyari di mesin pencari gitu ya, atau di e-commerce atau di karena apa? Karena behavior yang berubah, orang lebih banyak scrolling, orang lebih banyak di gadget atau di smartphone-nya. Nah maka rasio paling besar untuk offering sudah bukan di tradisional, walaupun market tradisional atau manual itu tetap ada. Nah, cuman makanya balik lagi ke target atau strategi sales and marketingnya. Nah, tapi sekarang ya bisa dibuktikan karena behavioral kita yang berubah, maka strategi pun berubah, media pun berubah. Nah, jadi itu yang membedakan manual sama digital. Walaupun prinsipnya sama, kita harus punya bikin konten, bikin desain ya, yang dimana dalam rangka untuk offering dan orang itu memilih kita untuk produk ataupun jasa gitu. Oke. Nah, lalu si desain tadi, si flyer itu bisa kita katakan kontennya lah. Nah, sekarang kan orang pengen sambil dihibur ya. Jual sesuatu gimana caranya, nggak cuman flyer manual doang ya, membosankan. Akhirnya dibikin konten ya, dibikin konten-konten kreatif, informatif, menghibur atau dengan strategi-strategi lainnya. Maka kita akan masuk ke konten marketing, konten kreator, konten manajemen. Nah makanya sekarang behaviornya juga berubah, skill setnya juga berubah, kemampuannya juga berubah. Jadi yang dulunya cukup desain grafis doang, sekarang nggak cukup nih hanya desain grafis. Sekarang akhirnya si desain grafis, si multimedia, si video editor, si video production harus mempunyai satu skill set yang bisa combine, yaitu apa? Konten kreator. Ya, sekarang nggak zaman lagi nih anak DKV nih
yang dulu kuliah mahal-mahal hanya untuk bikin flyernya doang. Ya ada yang butuh, tetap ada, cuman tidak sebanyak dahulu. Karena apa? Karena udah berubah sekarang. Orang udah pengen konten yang interaktif. Maka diborong semuanya nih skill setnya. Nah, sehingga orang-orang yang bisa memainkan gadget itu, mengolah bahan biasa menjadi informasi offering yang tadi itu lebih menarik gitu ya. Belum lagi nanti kita main di platform mana, beda-beda tuh ya. Di TikTok gimana, di Instagram gimana, kalau di media sosial banyak, belum lagi di marketplace gimana dan lain-lain. Maka harus punya data riset lagi yang bagus, yang seperti apa. Nah, jadi jadi konten gitu ya, harus ada kontennya. Tapi intinya kalau di manual atau tradisional ya ini adalah bahan konten juga, cuman dulu flyer ya, dulu konten iklan kalau misalkan di radio atau di televisi, ya sekarang di media sosial, tergantung nanti platformnya seperti apa. Maka harus disiapkan kontennya, isinya apa ya, tadi produk, brand identity, fitur produknya, promise-nya, call to action-nya nanti gimana dan lain-lain. Ada persuasif, ada cover selling, ada hard selling, ada ya banyak. Nah, nanti lebih dalam lagi tentang content creation atau content marketing atau content management. Nah, itu ada lagi tuh ilmunya sekarang ya, baru ya, mengkombinasikan berbagai bidang ilmu ya, seperti tadi desain komunikasi visual, public relationship, customer relationship gitu ya, terus video editing dan lain-lain ya. Pokoknya menyesuaikan, beradaptasi. Oke, nah terus yang termasuk konten nanti apa aja? Ada yang namanya jenis-jenis konten. Yang pertama adalah konten image ya. Karena kalau kita masuk ke pencarian, masih ada orang pengen lihat. Karena balik lagi ke sifat dasar manusia, ada orang visual. Dia harus lihat gambarnya jelas ya, sedetail apa, spesifikasi dan lain-lain. Maka kita harus penuhi kebutuhan itu untuk offering. Ini loh gambarnya, kalau kita jualan apa misalkan, ini loh spesifikasinya. Kalau misalnya jualan baju sampai dilihat jahitannya, bordirannya gitu ya, terus polanya kayak gimana. Nah, itu untuk memuaskan calon customer kita yang memang sedetail itu, sevisual itu. Maka harus ada konten yang bersifat visual. Lalu ada yang konten teks ya. Konten teks ini juga masuk ke indeks mesin pencarian. Maka konten teks itu sangat-sangat penting agar apa? Agar bisa terindeks dan menjadi SEO ya, search engine optimization. Jadi kalau misalnya kita cari keywordnya apa, relasinya dengan apa, ketemu. Nah, maka nih harus bisa ilmunya nanti konten teks ini apa? Copywriting ya, atau misalkan nanti ada yang namanya AIDA ya, bikin artikel tuh gimana, deskripsi tuh gimana, bikin judul atau title yang headingnya yang bagus gitu ya, yang kalau orang sekarang ngelihatnya clickbait ya, orang yang penting buka dulu, lihat dulu. Nah, itu ada ilmunya lagi gitu ya, ilmu-ilmu copywriting, ilmu-ilmu tentang literasi atau kata-kata persuasif dan lain-lain. Nah, ini balik lagi ke ilmu komunikasi ya. Image juga sama, yang tadi harus paham tentang imaging ya, mengilustrasikan gimana ya, angle untuk foto produknya kayak gimana ya, ngasih tahu yang sesuai sama keinginan customer tuh gimana. Nah, itu di image yang tadi, ilmu desain komunikasi visual tadi tuh yang harus ada. Nah, ini secara tekstual juga harus masih diperdalam lagi ilmunya. Nah, terus yang selanjutnya adalah video. Nah, video ini kan baru-baru sekarang ya. Kita orang pengen video ada cerita ya, pengen ngelihat secara simple ya, secara keseluruhan, tapi di satu media ya, berarti masuk ke video ya, yang dimana video itu pasti ada teksnya, ada gambarnya, dan juga ada suaranya. Oke, sebelum video sebenarnya harusnya suara dulu nih, karena ada yang orang audio gitu ya, dia nggak perlu, dia harus diyakinkan dengan suara. Nah, makanya video itu salah satu yang paling powerful. Makanya YouTube menjadi nomor 1 video panjang, sekarang video pendek TikTok menjadi nomor 1. Karena apa? Karena dalam kecepatan orang pengen banyak informasi yang didapatkan. Akhirnya gimana caranya video pendek bisa menyajikan berbagai hal. Nah, jadi ini juga harus skill set baru.
Gimana caranya 8 detik, 10 detik, 30 detik orang bisa melekat persepsi brand kitanya kepada orang itu sebagai penawaran ya. Nah, makanya ada skill set lagi di situ menjadi konten kreator ya. Dibikin videonya apakah jadi lucu-lucuan, apakah jadi apa dan lain-lain. Maka menyatukan ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu visual, ilmu-ilmu multimedia dan lain-lain dikemas menjadi satu video yang bisa menarik calon pelanggan potensi. Nah, jadi kurang lebih gitu. Nah, akhirnya itu ranahnya konten ya. Jadi konten kreator yang paham itu ya. Konten kreator, konten marketing, konten manajemen ranahnya ke situ sekarang. Jadi makanya ada apa? Ada banyak bidang ilmu atau misalkan posisi baru ya, salah satunya konten kreator. Jadi nanti di konten ini karena saking luasnya, saking pentingnya, saking besarnya marketnya, akhirnya banyak kebutuhan sebagai konten kreator, sebagai konten marketing, sebagai konten strategis dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi itu harus dimiliki sekarang sebagai adaptasi ke perkembangan zaman untuk digital marketing ini, karena itu yang salah satu yang paling vital. Nah, balik lagi bisa sendiri atau enggak. Kalau balik lagi ke sumber daya tadi, ukur lagi waktu, tenaga dan uangnya. Nah, lalu nanti di dalam konten kreator ini kita rata-rata semua sekarang jadi konten kreator ya. Di satu perusahaan ada yang satpamnya, pembantunya, front office-nya dan lain-lain, rata-rata semuanya bisa jadi konten kreator gitu ya, dalam rangka menaikkan branding, marketing dan selling dari masing-masing satu institusi. Nah, jadi nanti kita akan bahas lagi di konten kreator apa aja yang harus dibahas. Misalkan menentukan niche atau topik konten ya, harus mengenal audiensnya yang tepat siapa ya, harus merencanakan konten apa, harus bikin konten berkualitas gimana, harus pilih platform yang tepat gimana, gunakan perangkat tools yang paling efektif dan efisien apa ya, terus paham SEO dan strategi pemasarannya gimana, biar konsisten gimana, biar bisa interaksi gimana, biar valuasinya terus meningkat gimana. Nah, itu skill set dari seorang konten kreator nantinya ke sana gitu ya. Jadi nanti pastikan ya, biasanya kalau misalkan kalian sendiri yang jadi konten kreator, atau balik lagi harus kerjasama, kolaborasi, atau bayar orang gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau udah punya kontennya ya, materi untuk menawarkannya ya. Berarti kalau di fungsi manajemen yang tadi, di sales and marketing ada yang namanya distribusi, yaitu mendistribusikan ya, atau menyebarluaskan gitu ya. Jadi apa aja itu ya kegiatannya, key activity-nya apa? Distribusi konten ya, ada distribusi produk, ada distribusi konten. Nah, maka kita harus milih, kita mau distribusi konten ini kemana, konten distribution ini kemana gitu ya. Apakah ke marketplace ya, jadi nanti akan di riset lagi ke sosial media. Nanti sosial medianya apa, karena banyak sekali sosial media ya, kalau digabungin seluruh dunia itu bisa ribuan. Tapi kita kan cuman berapa nih, TikTok, YouTube, Facebook ya, Instagram gitu ya. Nah, apakah mau di semuanya ya, balik lagi ngukur ke kapasitas atau kapabilitas kita. Kalau semuanya kuat nggak posting nih tiap hari di semua platform gitu ya, atau kalau masih sendiri gimana. Nah, apakah kalau pengen lagi ngebooster abis-abisan, mau scale up ya, mau nggak mau semuanya dihajar gitu ya. Ya silahkan, mau rekrut tim sendiri, mau dengan agency atau dengan bantuan orang lain dan lain-lain, silahkan ya. Intinya harus didistribusikan tuh konten-konten yang tadi ke peluang-peluang atau potensi-potensi untuk mendapatkan sesuai sama target dan tujuan di awal ya. Nah, jadi nanti ada platform sosial media apa aja, itu otomatis harus di riset lagi, aturan mainnya gimana, optimasinya gimana. Nah, itu nanti optimalisasi platform sosial media apa aja. Nah, itu ada ilmunya lagi ya di situ.
bermain di sukses di Instagram misalkan ya, sukses di LinkedIn, sukses di Facebook. Nah itu ada bidang ilmunya lagi, ada niche tersendiri lagi gitu ya. Ada yang ahli di Facebook misalkan ya, di Facebook, ada yang ahli di Instagram, ada yang ahli apa. Nah itu harus di riset lagi sesuai kebutuhan. Oke, ada juga yang bermain di marketplace ya, rajanya di marketplace, suhunya marketplace. Dia tahu sampai seluk-beluk di marketplace itu gimana, optimalisasinya gimana, reviewnya harus bagus gimana, biar nggak ada komplain gimana, biar naik terus di page one marketplace gimana. Nah itu ada ilmunya sendiri. Makanya ada yang fokus atau expertise atau ahli di satu bidang ini, menekuni bidang ini gitu ya, di marketplace aja terus ya. Lalu ada di e-commerce juga gitu ya. Di e-commerce ya hampir sama kayak marketplace ya. Jadi kalian tentuin lagi kira-kira yang mana yang paling memungkinkan untuk kalian ya. Nanti ada bedanya juga nih, perbedaan e-commerce dan marketplace apa aja gitu ya. Nah, ini nggak perlu di inilah gitu, ini pelengkap aja, tapi intinya ya sama-sama mendistribusikan konten tadi. Konten itu ya penawaran produk kita, company kita, brand kita untuk bisa diterima sama pasar. Nah, ini yang paling utama sebenarnya ya, yaitu target market. Nah, ini yang paling orang tuh kadang ngasal ya, untuk menentukan sesuatu, punya produk asal aja bikin produk, bikin konten dan lain-lain, nggak tahu target marketnya. Padahal harus diukur dulu ya, target marketnya apa, disesuaikan dulu target marketnya apa gitu ya. Misalkan jual produk ini di Indonesia, udah tahu kompetitor jual segini, ini segini, tanpa ada value atau pembeda dari yang lain. Nah maka bisa jadi ya gagal karena tidak mengukur target marketnya siapa gitu ya. Nah, target market adalah kelompok konsumen atau pelanggan yang memiliki karakteristik, preferensi, dan kebutuhan yang mirip atau serupa, sehingga strategi pemasaran dapat lebih efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi mereka. Kalau produk kalian atau brand kalian target marketnya semua kalangan, maka dipastikan kalian tidak punya target market. Ya namanya target tuh ya terarah gitu ya. Kita bisa lihat tuh kalau mau menembak, memanah, kan ada target tuh ya, yang kalau bisa satu titik di tengah. Nah berarti kalau semua ya berarti kemana aja. Jadi ibaratkan kalau kita punya amunisi, nembaknya tuh asal. Akhirnya apa? Ya amunisi yang kita beli, kita keluarkan, akhirnya sia-sia. Artinya tidak efektif. Kalau kalian punya sumber daya yang tidak terbatas ya silahkan. Ibaratnya nembak orang itu kalau di perang ya asal-asalan aja. Yang penting kesemuanya gitu ya. Ya kena syukur nggak masalah gitu ya. Nah tapi kan sumber dayanya lumayan gitu ya, orang yang nembaknya, pelurunya dan lain-lain. Nah tapi kalau misalkan kita tahu target marketnya seperti seorang sniper gitu ya, jadi satu peluru itu ya pas gitu ya untuk satu orang si target market yang sudah ada kriterianya gitu ya. Nah jadi pahami dulu target marketnya, jangan sampai nanti sumber daya kita habis-habisan. Misalkan sumber daya itu apa? Ya untuk iklan, untuk flyer gitu ya. Tidak disesuaikan dengan target market, akhirnya tidak ada yang beli, tidak ada yang closing, tidak ada yang nyangkut gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke target market. Nah, target market itu kuncinya dua ya. Target market itu kuncinya dua. Relevant where dan specific who. Nah, jadi nanti harus pastiin specific who-nya tuh ini siapa. Ini siapanya ini harus spesifik. Misalkan ibu-ibu kah, bapak-bapak kah, usia berapa, penghasilan berapa, demografinya di mana gitu ya, kecenderungannya gimana gitu ya. Nah itu nanti ada dibantu dengan buyer persona gitu ya. Nah buyer persona itu adalah gambaran atau fiksi atau profil representatif tentang calon pembeli atau pelanggan potensial satu produk atau layanan. Nah dalam membuat buyer persona, tim pemasaran harus mengumpulkan data dan informasi berdasarkan penelitian pasar, wawancara, dan pelanggan nyata, survei, analisis data demografis dan perilaku konsumen. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan karakteristik, kebiasaan, kebutuhan, dan preferensi calon pembeli dan bentuk profil fiksi. Nah, jadi harus bayangin dulu ya, bayanginnya tapi tetap by data. Jadi yang akan beli produk saya itu orang yang seperti ini, yang begini,
yang tiap hari kebiasaannya ini, maka dia butuh produk saya nih. Biasanya kan dirasain sama diri sendiri. Oh, kenapa saya menciptakan produk ini? Karena saya tuh kebutuhannya yang biasa pulang kantor, pengennya ke rumah dulu tapi nggak sempet, tapi akhirnya harus di jalan apa dan lain-lain. Nah, biasanya kan ngebayangin seperti, nah berarti siapa nih orang-orang yang beli kayak gini. Jadi dipetakan gitu ya, dipetakan sehingga ketemu, begini nih buyer personanya. Akhirnya apa? Bapak-bapak usia 30 sampai 40 tahun yang bekerja, punya penghasilan 10 juta, maka dia adalah buyer potensi untuk membeli produk saya. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kuat gitu ya, sehingga tahu benar target marketnya siapa gitu. Karena nggak semuanya sama target market tuh. Misalkan yang beli makan aja ya pilih-pilih ya, middle up makannya di mana, middle low makannya di mana. Nah, berarti kan itu dari harga aja, ini nggak akan mampu nih sama yang middle low. Nah, berarti nggak bisa ditawarin produknya ke middle low gitu ya. Misalkan ke mana, ke pasar-pasar atau kemana. Berarti misalkan ditawarinnya ke mall atau kemana. Nah, itu kan itu aja berbeda ya, dari mulai kata-katanya. Middle up misalkan gimana kata-katanya, nggak bisa nih kata-kata receh ya, harus kata-katanya profesional dan lain-lain. Nah, jadi balik lagi ke sana. Oke. Nah, jadi apa aja nanti di buyer persona, nanti bisa dalam ya, lebih dalam lagi untuk ke target market ya, dari demografi, minat dan hobi, tantangan dan tujuan, preferensi pembelian, sumber informasi, kebiasaan konsumen dan lain-lain. Nah, itu ada ilmunya lebih dalam lagi. Oke. Nah, terus yang tadi ya, buyer potensial merujuk pada potensi pembeli atau calon pembeli. Maka dapat diartikan sebagai calon pelanggan yang memiliki kemungkinan besar untuk melakukan pembelian suatu produk atau layanan. Nah, makanya kadang gini kan, kita tuh kadang nawarin sesuatu, kok tiba-tiba ada yang langsung beli nih, sedangkan orang nawarin kok susah bener. Nah, berarti lagi pas ketemu dengan buyer potensial. Buyer potensial itu apa? Daya belinya udah cukup ya, dia uangnya sudah siap, timingnya juga sudah pas, dan dia memang sedang punya kebutuhan itu. Nah, paling enak kan dapat buyer potensial seperti ini. Nah, cuman nyaring untuk menawarkan ke buyer potensial gimana? Nah, itu tadi butuh ketekunan, butuh ilmu ya, butuh data ya, biar kita tahu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita harus bisa menilai potensi pembeli dengan beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan, meliputi kayak tadi data demografis, perilaku konsumen, minat dan tantangan, tahap pembeliannya gimana gitu ya, ada customer journey dan lain-lain, terus potensi skala potensialnya gimana. Nah, itu harus ada datanya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka saat kita punya yang tadi ya, saya rekap ya, saat kita punya brand ya, saat kita punya konten, saat kita bisa mendistribusikan ya dengan dengan yang tepat ya, yang tepat itu metodenya, target marketnya, maka closing, konversi atau engagement itu insya Allah dapat berhasil. Dan itu pun yang kita lakukan gitu kan, Jadi skemanya adalah yaitu tadi, saya punya produk, saya punya brand ya, saya punya konten, semuanya sudah disesuaikan dengan target market. Artinya saya mempelajari, menentukan strategi kepada target market tadi. Setelah dapat semuanya datanya, maka saya akan distribusikan. Setelah distribusi, maka di situ akan terkonversi. Nah, di situ nanti balik lagi ada tambahan ya, funneling ya. Funneling itu untuk nanti memilih tuh, menyaring buyer potensi tadi gitu ya, dari yang cold ya, dari yang dia nggak tahu menjadi tahu ya, dari yang tahu menjadi nanya, dari yang nanya menjadi beli. Nah, itu ada tahapan-tahapan, itu namanya funneling. Nah, nanti ada pelajarannya lagi tuh, funneling gimana tuh gitu ya. Nanti setelah marketnya fit, nanti ada strategi blue ocean ya, tier 1, tier 2, tier 3 ya. Orang yang udah pakai produk orang, gimana caranya beralih ke produk kita. Ada yang belum tahu sama sekali, kita kenalin ya. Ada yang market belum kegarap, ya kita hajar ke market yang belum kegarap gitu ya.
Nah, jadi semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka ujung-ujungnya dia closing ya, terjadi omset ya, ujung-ujungnya di pembelian, ada di selling. Nah, nanti kunci di selling apa? Kunci di selling adalah pelayanan ya, informasi, kejelasan informasi, promise ya, produk-produk fitur yang dimana nanti kuncinya, key personnya ya, key personnya adalah si customer service. Nah, jadi nanti di customer service itu harus pastiin, harus paham. Jadi jangan sampai nanti si tim branding sama marketing udah capek-capek bikin program, bikin strategi, pas dia udah engage, dia mau bertanya, mau nanya-nanya, masuk ke customer service-nya kurang memadai, kurang skillnya. Nah, akhirnya apa? Pelanggannya nggak lanjut, tidak closing. Nah, jadi nanti kuncinya di mana? Di customer. Nah, jadi nanti di customer service ini ada apa? Ada ilmunya lagi ya, dalam lagi ilmu pelayanan, ilmu komunikasi ya, ilmu handling ya, dan lain-lain. Nah, ada yang khusus memang dia ahli di bidang customer service management ya, customer service relationship. Nah, maka ini jadi salah satu ujung tombak juga nih. Setelah tim pemasaran, setelah tim branding, maka tim penjualan akan mencoba penjualan, lalu masuk ke si customer service relationship tadi. Nah, jadi pastikan dilatih sesuai dengan job desk-nya gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan biaya iklan, kehilangan biaya semua yang tadi dikeluarkan ya, dari mulai konten, distribusi ya, dan lain-lain, tapi gagal di customer service-nya. Nah, maka customer service menjadi yang sangat vital juga. Nah, makanya nanti harus dibikin tuh infrastruktur customer service gimana ya. Jadi nanti ada infrastruktur digital tuh keseluruhan harus dibikin, harus ditentukan dulu ya. Kalau bingung nanti bisa konsultasi ke kita tuh seperti apa menyesuaikan sama bisnisnya gitu ya. Nah, dari situ urusannya udah closing ya. Kalau udah closing beli ya, berarti itu udah urusan finance, udah urusan operasional atau produksi ya. Kalau jasa biasanya kan ke operasional tuh, lanjutnya ke produksi, urusan sales and marketing udah beres. Nah, tapi nanti bisa dijadikan follow up untuk tim sales and marketing. Apanya? Testimoninya gitu ya, terus referensi untuk ke orang-orang selanjutnya gitu ya. Jadi tetap di maintenance, ada after salesnya. After salesnya itu di tim sales and marketing lagi yang harus terus di develop, terus dievaluasi. Nah, sebenarnya kalau kita simple ya, simpelnya bahasa simpelnya bisa pakai bahasa simpel. Ini bahasa secara keilmuan atau bahasa kekiniannya ya kita harus jabarkan biar paham gitu ya. Kok ribet banget ya, memang biar tahu aja alurnya. Tapi kalau misalnya kita dibikin simple ya, intinya sih gimana caranya kita nawarin produk kita ke orang yang sesuai, itu aja. Tapi kan proses itu panjang, harus dijabarkan. Nah, kalau kalian sekarang manajemen atau tim, nah itu harus dipahami dulu sehingga nanti orang-orang yang bertanggung jawabnya paham tugas dan tanggung jawabnya apa. Kalau kalian masih sendirian sih mungkin ya udah cukup ada di benak kalian, ya udah kalian kerjain aja semua ya, mulai dari A sampai Z silahkan. Nah, maka ini juga jadi panduan untuk siapapun ya, apakah nanti untuk jadi dilakukannya oleh tim, oleh perusahaan maupun personal. Ya, jadi intinya dari A sampai Z atau 360 digital marketing kurang lebih isinya adalah ini ya. Sisanya nanti lebih ke sub bidang masing-masing gitu ya. Kayak tadi funneling, nanti mungkin di breakdown apa lagi gitu ya. Nanti ke list building ya, setelah dapat orang-orang potensialnya nanti di follow up lagi, minta referensi atau look like customer yang sama, potensi apa, nanti pengembangannya mungkin di demografi, di yang asalnya di kota besar A nanti ke kota besar B, diduplikasi dan lain-lain. Artinya bisa terus dikembangkan, tapi intinya adalah digital marketing 360 atau 360 dari awal sampai akhir, sampai kita benar-benar mendapatkan target dan goals yang sesuai adalah yang tadi saya terangkan. Nah, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan ya. Tapi itu pun yang saya lakukan dalam
mengelola satu produk, satu brand atau satu usaha. Jadi kurang lebih tahapannya itu ya. Nanti adapun kayak tadi distribusinya ditambahin lagi kemana, SEO ke Google My Business atau website ya. Nanti ditambahin nih di sini di website karena perlu SEO on page, SEO off page-nya apa aja ya. Google My Business juga harus dioptimalisasi dan lain-lain. Jadi masing-masing platform ada optimalisasinya tersendiri. Oke, kurang lebih itu aja. Nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab, sharing dan lain-lain. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.